Oke, selamat pagi. Kita melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan belajar tentang DMZ atau Demilitarized Zone, di mana DMZ ini digunakan untuk pengamanan data yang kita miliki. Jadi, ketika kita memiliki sebuah data, maka nanti harus ada pengamanan dari data yang kita miliki. Nah, DMZ ini itu materinya ada di, kalau di Symfony di pertemuan ke 15 sorry 15. Jadi saya baca si pertemuannya tadi. Jadi tujuan utama dari DMZ ini adalah bagaimana nanti kita membuat zona militerisasi dari sebuah server farm. Ya, dari sebuah server farm tujuannya adalah agar keamanan dari si server kita tadi agar menjadi jauh lebih baik. Ya, jadi intinya nanti server farmnya nanti menggunakan jaringan private, ya, menggunakan jaringan private. Nah, agar kita bisa membuat sebuah demilitarized zone, maka kita membutuhkan peralatan-peralatan, yaitu antara lain adalah saya tampilkan ya materi yang kita punya di bahasa kita ini. Pertama adalah network interface card secara virtual bisa kita gunakan. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi di virtualization itu di sini. Jadi dari jaringan luar kita punya jaringan server di mana ada jaringan private, IP public, dan ini adalah semuanya IP private. Ya, di dalamnya ada IP private yang nanti kita bentuk. Di dalamnya ada demilitarized dan ada jaringan client. Nah, dari sini ketika kita bicara tentang DMZ, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, zona, cara komunikasinya, kemudian hak akses dari setiap zona itu. Ya, pertama, di zona eksternal atau publik, biasanya di publik saya sebutnya, itu adalah nanti yang terhubung dengan jaringan luas, dimana untuk zona yang lain adalah DMZ, itu biasanya terdiri atas server farm. Banyak server sih, ada web server, ada DNS server dan sebagainya. Kemudian ada zona internal atau ada zona private. Ya. Nah, ketika kita bicara itu harus ada kebijakan-kebijakan yang harus kita berikan. Contoh, ketika dari zona public ke private harus ada NAT, namanya Network Address Translation. Jadi mengizinkan si jaringan kita yang lokal untuk mengakses ke jaringan publik, ya, lokal untuk mengakses ke jaringan publik. Jadi salah satunya itu yang menggunakan NAT, ya. Jadi seperti itu. Nah, penerapannya kalian bisa lihat di materi ya, saya kasihnya dalam bentuk PDF di respon. Nah, ada tambahan tentang perintah dari DMZ yang kita miliki. Ya, ini ada contoh kasusnya, ada DMZ yang nanti mengizinkan kita untuk menjalankan si DMZ nya. Oke, saya coba untuk perintah DMZ ini saya geser dulu. Nah, misal contoh ya, kita punya, silakan kalian lihat materi, kita punya data topologi
dimana topologinya itu nanti dimasukkan si IP table. Nah, IP table-nya itu ada di dalam RC titik lokal ya. Sudo su passwordnya nah, setelah masuk ya, ls id ls ya, kita mengkonfigurasi dia letaknya di dalam RC titik lokal. Nano RC RC saya lihatin saja ya, cd /etc ls cd ls rc titik lokal. Nah, jadi di dalam etc itu ada rc titik lokal, ls min l ini ya, ls min l rc titik lokal. Nah, ini seperti tugas kita kemarin, hak aksesnya sudah diberikan, dia milik root, rc.lokal nggak bisa sembarangan. Nah, IP table-nya itu masuk di dalam rc titik lokal. Contoh, di sampel di materi kita itu ada hak akses keluar jaringan. Saya tuliskan di sini nano /etc rc titik lokal. Nah, untuk yang di pagar itu adalah komentar ya. Kalau kalian mau buat IP table supaya nggak bingung misalkan ya, saya turun dulu. Misalkan saya mau mengizinkan akses keluar masuk jaringan, misalnya memperbolehkan akses forward dan out jaringan. Nah, selalu dimulai dari IP table. Yang harus diingat exit 0 itu harus di bawah ya, IP tables. Jadi rc titik lokal ini adalah file yang nanti pertama kali di run oleh si Linux, pertama kali di run oleh si Linux. State, kemudian new, establish, related, diteruskan, diterima, accept. Dan harus diingat juga huruf kecil huruf besar itu sangat berpengaruh ya, huruf kecil huruf besar itu berpengaruh. IP tables, IP tables, sekarang yang outputnya, kalau tadi forwardnya, sekarang outputnya. Kalau mau gampang sih copy saja langsung ya.
karena sama perintah yang ditulis sama, establish, related, cuma bedanya satunya output. Nah, ya, saya simpan. Nah, oke, udah untuk akses forward dan output dari data yang kita punya. Jadi forward, jadi state-nya apa namanya. Jadi kalau dia ketemu establish sama related, dia teruskan, kemudian teruskan ke, nah kemudian selanjutnya di sini misalkan kita mau jalankan rc titik lokal, etc ini titik d, rc titik lokal, ya tinggal kita kasih di situ kan sudah jelas tuh kita mau start atau stop. Kita start, atau yang pasti kita reboot sistem restart reboot sistem reboot. Diperhatikan ketika dia berjalan pertama kali. Ya, starting network device, jadi 1 2 3. Oke, setelah dijalankan kembali, RC lokalnya udah jalan tadi. Kita coba oke, lanjut ya. Jadi di sini kita punya RC lokal yang nantinya kita jalankan sebagai data yang nanti kita pakai sebagai informasi komunikasi. Nah, oh ya, saya jelasin dikit. Forward itu fungsinya untuk membaca IP tablesnya, fungsinya untuk membaca data yang nanti masuk ke dalam server, kemudian dibaca, kemudian teruskan kemana. Kemudian ada output. Output itu adalah mengeluarkan sudah data yang nanti masuk. Ya, minj itu sendiri itu akan jalan kemana. Kalau step dia membaca data nanti ada new S11 jadi itu ada di dalam Linux sendiri. Itu yang pertama yang bisa kita gunakan. Yang kedua, contoh nih, saya mau membuat DNZ untuk DNS aja ya, DNS aja. Misalkan IP DNS-nya 10.10.51, kemudian kita arahkan ke 10.20.30. Nah, jadi misalkan DNZ untuk DNS server seperti tadi, IP tables, kemudian inputnya apa,
Destination-nya apa, portnya berapa ya. Kita ketahui DNS itu portnya 53. Terima, accept. Tables, teruskan ke M, tetap ke multiport, IP tables ya, sorry tulisannya apa-apaan kurang. IP tables min A, lanjut. IP tables min A min TCP M multiport, dimana yang kita tuju adalah 10.10 titik beda kelas IP 10.20.30.2. Destination portnya juga sama 53. Kita accept ya. Jadi kita punya dua input sama forward kan. Jadi kalau dia ada input TCP dengan multiport destinationnya adalah 10.10.51, destination portnya 53, kita terima dulu. Kemudian dari situ kita teruskan ke 10.20.30.2 dengan destination portnya adalah 53 ya. Udah sampai situ, baru kita teruskan, kita izinkan IP tables melalui NAT. Jadi diteruskan ke NAT dengan pre-routing TCP. TCP ini hasilnya terlalu banyak. Sepuluh titik 50.1 destination portnya adalah 53, jam ke destination NAT, kemudian dari destination NAT itu kita arahkan ke 10.20.30.2. Jadi dari yang atas tadi, dua atas kita berikan atas, dia teruskan ke perintah yang NAT ke bawah ya. Tables ini pakai dikit table ya, seperti itu, dari IP yang bawah ke IP yang atas. Ini gak mau enter ke bawah, ini ke bawah ya. Seperti yang kita ingat, DNS itu bisa TCP, bisa UDP.
Maka perintah yang atas, yang ini kita copy saja ya. Kita write out namanya ya, Ctrl O, kita copy si filenya. Boleh dituliskan lagi juga boleh, IP tables min A input min P, sorry TCP jangan pakai ini ya, TCP min N multiport min D 50.1 destination portnya 53 J akses. Waduh, acep. Nah, bedanya kali ini kalau tadi TCP kita rubah ke UDP karena DNS itu kerjanya di dua protokol, ada TCP ada S IP tables, satu lagi IP tables. Kita yang forward kemudian min P, TCP nya ganti UDP langsung. Kalau tadi saya langsung ketik TCP min N, multiport seperti biasa, teruskan kemana tapi IP nya beda 10.20.30.2 destination portnya ke 53, kemudian jam accept. IP tablesnya di NAT tables min T NAT min A, pakai pre-routing kemudian min P, TCP ganti UDP, bedanya cuma itu ya, min M, kemudian multiport kita gunakan IP-nya berapa ya, IP-nya berapa 10.10.50.1, destination portnya berapa, jam ya. Di NAT ke destination NAT-nya ke alamat IP yang satunya lagi 10.50.30. berapa tadi 2. Jadi seperti ini destination port ya, sama dengan ini juga destination port, destination NAT-nya berapa. Oke, kalau udah seperti biasa kita simpan, Ctrl O, Ctrl X, Ctrl Z. Itu nggak hilang, tekan Ctrl Z saja ya, Ctrl O, Ctrl X, /etc ini titik D rc titik lokal start, jangan lupa start. Nah, itu ada salah saya buat minha. Apa tuh minha? Ada error kan ya? Jadi IP tables unknown option min tuh. Oke, ada salah. Jadi tadi saya tidak ada salah tuh yang pertama. Sekarang saya ada salah. Kita cari salahnya di mana. Jadi ada kesalahan yang saya buat dari perintah yang kita miliki. Jadi perintahnya sebenarnya salahnya sedikit sih. Salahnya sedikit. Jadi destination port, kemudian accept.
kemudian ada di sini multiport accept. Tadi di kesalahannya ada salah satunya adalah minus. Oke, saya tambahin saja lah ya. Nah, di salah satu kesalahannya adalah option 2-nya itu ada minus banyak, ya, minusnya banyak. Ya, kalau bingung disuruhnya IP tables lihat pakai tanda lagi. Ini tuh ya, kita cari tuh min a misalnya nih routing ya, GP destination port tuh-nya tadi di sini. Oh, kebanyakan nih min kan ya, min tuh ya, jadi dashnya hanya 2 kali. Oke, kita lihat yang bawah, ada bawah multiport destination portnya benar, intinya benar ya, yang tuh tadi salahnya rerouting saya salah nggak? Oke, benar. Oke, lanjut ke destination now. Destination port min J destination 1. Oh, ini kurang tuh, ini tuh. Oke ya, jadi destination not kurang tuh. Oke, kita coba run lagi. Oke, no error sekarang, atau boleh dulu kita reboot ya, pasti ya. Satu sama satu stepnya satu, supaya nanti hasilnya kita dapat benar, tidak salah. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk web server, kemudian IP, untuk lokal IP tables lainnya yang nanti bisa kalian gunakan untuk mengamankan si jaringannya, silakan dicoba, ada di materi kita, kalian coba. Ya. Nano rc titik lokal, atau nanti orang membuatnya di IP tables, jadi diinstal dulu IP tablesnya, nggak masalah, sama saja ya. Tapi kalau sebenarnya itu di dalam rc lokal jauh lebih aman. Kalau kita buat file lain, jadi kita arahkan ke file itu. Oke, sekian tentang IP tables. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sistem shutdown saya ingatnya Mikrotik, perintahnya ada sistem. Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.